cerita. Jataka dan Awadana ini adalah kisah-kisah kelahiran, sebagai kisah-kisah kelahiran lampau calon Buddha. Jadi orang-orang yang kita sebut, kalau kita ini tumbuh setelah belajar Borobudur lalu tumbuh motivasi ingin menjadi makhluk utama Purusa, manusia yang mengembangkan daya kebajikan, daya pengetahuan, yang selalu berpikir untuk migunan itu merapelian dan tidak menyakiti yang lain, kita tumbuh motivasi ini setiap saat, kita akan masuk golongan makhluk utama Purusa. Kalau kita, nah ini kemudian akan menjadi kisah, cerita-cerita lampau ketika Buddha, ini kan cerita dari Buddha Sakyamuni, Buddha historis, Buddha Sakyamuni, yang dia mengisahkan cerita dia di kehidupan lampau. Ketika saya masih menempuh karir Bodhisattva, gitu, melakukan jalan bertahap Bodhisattva ini, menyempurnakan tindakan-tindakan bajik, itu saya pernah terlahir menjadi makhluk ini, makhluk ini. Nah itu cerita lampaunya seperti itu. Jataka ini dari kata jati, artinya lahir. Jadi ini kisah tentang kelahiran. Biasanya cerita Jataka ini banyak mengisahkan Bodhisattva lahir dalam wujud-wujud yang bukan manusia, biasanya binatang. Kisah ini juga digolongkan dalam kisah alegori atau perumpamaan ya, tentang kehidupan yang lampau. Karena menurut Jataka Atakata ini bisa dipandang menjadi kisah ini kisah perumpamaan yang menginspirasi, karena kan pembaca itu macam-macam. Ada yang skeptis, ini cerita dongeng tos atau bagaimana gitu. Menurut Atakata itu ya kalau mau dianggap dongeng saja ya monggo gitu. Tapi dalam studi Buddhis itu diyakini cerita ini benar, termasuk Buddha Bodhisattva sebelumnya pernah terlahir sebagai makhluk-makhluk tertentu, ada angsa, ada kera, ada gajah, itu memang kondisi yang disengaja para Bodhisattva memilih bentuk kelahiran menurut kata-kata atau kitab komentar. Dan karena ingin memberikan contoh kepada kita bahwa ini loh, pilihan untuk lahir menjadi apapun itu nggak masalah, tidak membatasi kita, menghalangi kita untuk melakukan. Itu yang pesan yang ingin ditanam. Jangan karena kita merasa menjadi manusia, saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa lah saya membantu. Jangan, binatang aja bisa kok berbuat baik kok. Kok kita ini manusia yang harusnya kualitasnya lebih tinggi dari binatang kok bila nggak mampu. Ini sebagai ya sindiran juga. Jangan menganggap remeh kehadiran kita sebagai manusia. Bahkan kualitas yang lebih rendah pun bisa melakukan. Tapi tentu saja kemudian dalam kisah Jataka kelahiran sebagai binatang itu Bodhisattva nggak pernah jadi binatang yang cuma jadi pengikut. Raja kera, raja hutan, raja angsa, raja ikan. Karena kualitas kebajikannya tidak memungkinkan dia lahir jadi pengikut. Kualitas kebajikannya hanya mungkin lahir jadi pemimpin. Kemudian yang kedua adalah Awadana. Awadana ini biasanya menjadi kisah legenda dan ceritanya bukan binatang, manusia atau dewa-dewa. Ada misalkan istilahnya Divya Wadana, artinya kisah dewa-dewa dalam awal. Kelahiran Bodhisattva sebagai manusia itu dikelompokkan dalam kisah awal. Dan biasanya ceritanya, kalau yang Jataka itu ceritanya, penuturannya, teksnya itu agak